Sekarang jualan Indomie aja tuh nggak bisa gitu-gitu aja, harus punya keunikan dan next level dong, kayak Indomie Hot Plate ini. Penasaran banget dari kemarin sama Warmindo Mamang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dias Adari dari kelas 2 TEA dari Prodi D4 Teknik Elektro dan Informatika. Pada kali ini saya ingin menjelaskan aplikasi yang saya buat pada aplikasi Android Studio untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Oke, jadi untuk aplikasi yang saya buat itu terbagi dari tiga bagian utama. Yang pertama ada profil, yakni profil saya sendiri. Terus ada video ataupun audio. Nah, untuk pada aplikasi saya memilih video gitu. Saya memasukkan sebuah video. Terus di menu selanjutnya ada skillet. Nah, untuk skillet sendiri saya memasukkan untuk daftar koloni Mars gitu. Bagi teman-teman yang pengen pindah ke Mars gitu. Ya mungkin langsung aja. Yang pertama bakal saya jelasin itu ada activity main. Nah untuk activity main sendiri itu terdiri dari dua em, kode utama yaitu tab layout sama view pager gitu. Nah untuk tab layout sendiri itu ada tiga nantinya. Untuk masing-masing konten di dalamnya tadi yang udah saya sebutkan. Nah terus ada view pager. Nah untuk view pager sendiri itu untuk keperluan space tambahan gitu. Jadi kalau teman-teman bikin kontennya banyak, nggak muat lagi di HP, jadi bisa di-scroll gitu menggunakan view pager tersebut. Oke, selanjutnya pada menu pertama itu adalah profil. Nah, untuk profilnya sendiri itu menggunakan scroll wheel pada um, view pager tadi. Jadi yang pertama itu menggunakan relatif layout untuk layout dasarnya gitu. Yang dimana saya letakkan background agar lebih menarik itu untuk background ID-nya menggunakan drawable yang sudah saya upload di sini. Oh, untuk ID-nya background gitu. Oke, selanjutnya ada text field. Nah, untuk text field sendiri itu untuk tulisan di sini tuh profil mahasiswa dengan warna putih. Terus untuk size-nya 25 dp dengan background-nya berwarna biru tua seperti yang teman-teman lihat gitu. Dengan textile bold atau tebal. Terus berikutnya ada image view. Nah, image view sendiri itu uh, bertujuan untuk memasukkan gambar foto foto kita gitu, foto dari profil mahasiswa tersebut. Nah, untuk di sini saya menggunakan foto yang sudah saya upload di Drawable itu dengan ID-nya pas foto. Terus selanjutnya ada button, button riwayat pendidikan, button menu, dan button back. Oke, selanjutnya ada table layout yang di dalamnya ada terdapat row gitu. Nah, untuk table layout sendiri itu berisikan data diri dari mahasiswa. Nah, di dalam tabel layout tersebut kan terdapat row. Nah, di dalam row itu diisikan dengan teks, teks yang udah eh, di, yang menyesuaikan lah gitu, menggunakan text view. Jadi dalam setiap table row itu terdapat text view, mulai dari data diri,
nama, terus kelas, terus NPM, prodi, dan yang terakhir itu ada untuk Instagram. Nah, paling bawah di tabel row lagi itu sendirian diletakkan em, tulisan berupa teks view, yakni adalah Politeknik Manufaktur Bangka Belitung. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ke menu berikutnya, yakni video. Nah, pada video ini, itu kenapa berwarna abu-abu? Jadi ini tuh adalah space tempat kita meletakkan videonya, teman-teman. Nah, jadi untuk ukurannya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sama ukuran video yang mau teman-teman masukkan. Nah, untuk memasukkan videonya, itu bisa di sini, di RAW, lalu kita paste atau kita upload video yang ingin kita masukkan di sini. Nah, untuk gimana cara menambahkan RAW, karena kan sebelumnya untuk bagian project RAW itu belum ada. Nah, untuk menambahkannya itu klik kanan pada rest, nanti akan muncul new, terus akan muncul directory gitu. Nah, pada directory nanti teman-teman bisa ketikkan RAW gitu. Nah, ketika udah tinggal enter aja. Nanti masukkan video yang ingin teman-teman masukkan di RAW. Nah, untuk video yang saya gunakan, ini adalah video short YouTube. Nah, kalau short YouTube kan bentuk videonya potret gitu. Jadi saya menyesuaikan untuk ukuran videonya itu untuk layout height-nya 730p dan width-nya itu match parent, menyesuaikan dengan si frame-nya gitu. Oke, selanjutnya ada skillet. Nah, untuk skillet sendiri di sini nanti akan menampilkan eh, data yang kita masukkan di daftar Polymars ini. Nah, pada intinya pada layout ini itu kita hanya membuat tampilan dari data yang dimasukkan nantinya. Terus juga tombol untuk daftarnya. Nah, berikutnya ketika udah tekan tombol daftar tadi, nanti bakalan masuk ke layout berikutnya, yakni menu edit. Nah, untuk menu edit itu terdapat edit text, nama, asal negara, dan alasan ingin pindah gitu. Nah, untuk menambahkan edit text, itu tinggal teman-teman tambah aja gini, edit text gitu. Nah, untuk menambahkan namanya, ini tulisan di dalam edit text-nya, itu menggunakan hint. Nah, kenapa menggunakan hint? Supaya nanti pas kita memasukkan nama kita, udah kita ketikkan gitu, nanti tulisan nama ini itu akan menghilang. Nah, itulah fungsi dari hint tersebut. Nah, di sini juga untuk background-nya, itu saya menggunakan drawable Mars gitu, dengan foto yang sudah saya upload sebelumnya pada folder drawable. Nah, terus juga setelah edit text tadi, itu ada dua button di sini. Yang pertama ada button simpan, yang dimana setelah kita memasukkan data-data di sini, nanti akan disimpan gitu. Terus yang kedua ada button ubah. Nah, button ubah ini itu nanti uh, akan muncul ketika kita ingin merubahnya. Nah, dengan tampilannya nanti seperti ini. Udah kita upload, dan kita ingin merubahnya, nanti kita tinggal klik ubah gitu. Nah, untuk tampilannya di sini jadi nantinya kalau pertama kali buat itu tulisannya simpan. Kalau untuk ubah nanti tombolnya hanya rubah saja. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, shortcode itu yang berekstensi Kotlin. Nah, jadi untuk di bagian ini itu adalah merupakan fungsi dari yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi ibaratnya untuk layout itu kita hanya membuat desainnya saja gitu. Nah, pada bagian ini itu kita membuat fungsi dari desain-desain tersebut seperti fungsi tombol, fungsi pop-up dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama akan saya jelaskan itu adalah main activity.
Nah, untuk main activity sendiri itu menambahkan fungsi pada layout activity.xml tadi. Tadi kan ada 3 menu utama tuh, ada profile, video, sama escalate. Nah, di sini dia akan menambahkan supaya pada menu activity main nanti akan berfungsi pada bagian tab layout sama view pager-nya. Nah, selanjutnya ada my editor. Itu di sini berfungsi untuk menunjukkan menu-menunya gitu. Jadi pada menu awal itu ada profil, terus video, dan yang terakhir skillet untuk swipe-swipe-nya gitu. Dan juga untuk scrollingnya gitu. Nah, berikutnya itu adalah profil. Nah, untuk ini sendiri itu memberikan fungsi dari si fragment profil tadi. Nah, jadi di sini itu pengalamatannya teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke menu pertama itu langsung ditampilkan profil dengan desain ataupun layoutnya yang tadi udah kita buat pada fragment profil.xml. Nah, berikutnya adalah fungsi dari menu video. Nah, pada sebelumnya kan udah kita upload nih video pada bagian raw. Nah, untuk memasukkan video tersebut ke layout yang udah kita buat sebelumnya, itu kita memasukkannya di bagian sini, teman-teman. Eh, dengan ID nama video yang udah kita upload tadi. Nah, kalau saya di sini menggunakan ID-nya Indomie gitu. Nah, untuk video yang saya upload tadi. Nah, untuk fungsi-fungsi lainnya itu ada juga seperti untuk media controllernya. Ada next, previous, sama play ataupun pause gitu. Dan juga selain itu untuk tombol-tombolnya ketika nggak ada interaksi itu tombolnya hint ataupun menghilang gitu. Nah, terus juga ada beberapa fungsi juga seperti play dan juga notifikasi video sudah selesai dan juga terjadi kesalahan ketika video error seperti itu. Berikutnya adalah fungsi dari layout skillet. Nah, pada bagian ini itu adalah untuk membuat fungsi pada layout skillet tadi. Nah, pada layout skillet tadi itu kan terdapat sebuah button itu untuk daftar polymers. Terus juga selain itu juga fungsi dari yang ada pada menu layout skillet tadi itu juga bertujuan untuk menampilkan data yang udah kita masukkan. Nah, jadi untuk di sini itu ada intent edit type read sama intent edit type update. Nah, terus juga selain itu selain update sama read di situ juga kan ada tombol hapus. Nah, jadi di sini ada juga delete dialog. Terus juga ketika kita menghapus data yang udah dimasukkan tadi, nanti akan muncul post ataupun pop up seperti notifikasi untuk datanya. Jadi sebelum kita menghapusnya, nanti dia akan mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu. Hapus data pengguna, bla bla bla, tanda tanya gitu. Nah, di sini tuh adalah tempat data yang kita masukkan nantinya di sini. Kalau kita masukkan kayak misalnya alasan kenapa ini pindah karena global warming. Nah, di sini nanti akan tertulis global warming tanda tanya gitu. Jadi terus nanti ada pilihan juga batal ataupun hapus. Nah, ketika hapus nanti untuk yang sudah kita input tadi nanti akan terhapus gitu. Sedangkan batal dia akan tetap seperti semula, tidak terhapus dan data masih tersimpan. Pada bagian selanjutnya itu adalah edit TVD. Nah, untuk program ini sendiri itu merupakan fungsi dari layout activity edit. Nah, di mana pada edit tersebut kan nanti terdapat tempat text edit, edit text untuk memasukkan nama,
asal negara, dan juga alasan ingin pindah. Dan juga terdapat satu fungsi tombol simpan. Nah, nanti jadi di sini kita bisa meng-create. Jadi untuk bagian edit text itu ada nama, asal negara, dan alasan ingin pindah tadi. Nah, ketika kita menekan tombol simpan, data yang udah kita masukkan tadi itu otomatis tersimpan dengan inisialisasi yang udah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini ada 3 binding, yakni nama, terus APT itu untuk asal negara, dan NR itu adalah untuk alasan ingin pindah. Nah, jadi data yang udah kita masukkan sebelumnya di edit text akan setelah kita tekan tombol simpan akan tersimpan gitu, yang kemudian akan ditampilkan. Nah, pada adapter ini tadi itu melanjutkan pada bagian edit activity tadi. Karena kan setelah kita memasukkan data pengguna ataupun pendaftar tadi, nanti data tersebut akan disimpan dan ditampilkan gitu. Nah, eh, jadi pada bagian program ini itu berfungsi untuk menampilkan data yang udah dirubah ataupun dibuat tadi. Nah, di sini ada 3 bagian utama. Ini yang pertama on read, itu untuk menampilkan data yang udah kita masukkan tadi. Terus ada tombol update dan juga delete untuk menghapus data yang udah kita masukkan. Sedangkan untuk update itu untuk merubahnya gitu. Jadi ketika mungkin pendaftar ingin merubah data yang dimasukkan tadinya, dia bisa menggunakan fungsi update ini. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan dari saya terkait tugas UAS mata kuliah pemrograman aplikasi bergerak. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.